Baik ya, selanjutnya kita akan membahas tentang availability check. Jadi ketika ada sales order ya, maka sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan dari material ya. Jadi setting dari availability check ini dilakukan di material master ya. Jadi ketika pembuatan material master itu ya ada fitur ya di mana kita bisa memilih proses availability check-nya seperti apa. Nah, jadi ketika ada pembuatan order ya, maka sistem akan mengecek ya setting availability check yang ada di material master ya. Nah ini ya, jadi availability check dilakukan ya ketika sales order ya. Ketika material itu memang disetting ya untuk melakukan availability check. Kemudian availability check juga bisa disetting ya ketika customisasi dari transaksi sales order. Nah ini melalui control table ya. Availability check pada material ya dilakukan dengan melihat availability date ya, di tanggal ketersediaan material ya. Jadi di transaksi sales order ya, itu nanti kita bisa melihat ya ada kapan material itu tersedia ya. Jadi mulai dari tanggal order ya, kemudian ada material staging ya, material itu disiapkan, material planning, loading, good issue ya. Kemudian require delivery date ya, ini permintaan pengiriman dari customer ya. Nah, availability check dilihat dari require delivery date ini, kemudian ditentukan sesuai dengan availability date-nya ya dari material tersebut. Jadi ketika sesuai dengan require delivery date ya, maka ketersediaan materialnya di situ meliputi proses transportation planning, loading, good issue ya, maka pengiriman itu akan sesuai dengan require delivery date. Nah, pengecekan material ini dilakukan ya pada level delivering plan ya, dicek ya. Jadi apakah pada persediaan tersebut ada tidak gitu ya di delivering plan ya. Nah, dari availability check ini ya dilakukan pada delivering plan pada item level ya. Jadi setiap item ini dicek ya, dicek ketersediaannya di delivering plan ya. Nah, pengontrolan dari availability check itu membandingkan ya antara stok ya, jadi ketersediaan ya, bentuknya inward movement, jadi barang yang masuk ya dengan membandingkan barang yang keluar ya, outward movement ya. Jadi yang ada itu termasuk stok ya, PO, purchase requisition, plan order ya. Ini plan order ini yang nanti bisa dikonversi menjadi production order. Nah ini dikalkulasi ya, sesuai dengan tanggal ya, tanggal permintaan barang ya, kemudian dibandingkan dengan sales requirement dan reservation ya. Nah ketika prosesnya itu tidak tersedia ya di availability check ya, maka akan mentransfer requirement ya jadi ke material management atau material planning untuk dipenuhi, apakah itu dengan in-house production atau dengan external procurement ya. Jadi ketika availability check ya, kemudian di situ barang tidak
tersedia ya, atau bentuknya bisa jadi adalah make to order ya. Maka permintaan dari sales itu ya, dalam bentuk sales order tadi akan ditransfer dalam bentuk requirement ke material management ya, atau material planning untuk ditindaklanjuti apakah dipenuhi lewat in-house production atau external procurement. Ini adalah transfer dari requirement. Nah, ini tergantung nanti ya bentuknya, apakah make to stock atau make to order. Kalau make to stock nanti dicek dulu stoknya ya, berarti kalau make to order berarti tadi sales itu akan men-trigger langsung ya, akan men-trigger material planning ya. Kemudian pengiriman juga bisa dilakukan secara complete delivery atau partial delivery ya. Ini tergantung dari ketersediaan material ya. Jadi complete delivery berarti semua permintaan yang ada di sales order itu dipenuhi ya. Atau partial delivery ya. Karena misalnya ketersediaannya tidak bisa memenuhi semua yang ada di sales order ya. Nah, untuk partial delivery ya, itu ada agreement ya. Karena bisa jadi material tersebut ya, atau customer tersebut dia tidak mau ada partial delivery ya. Nah, sehingga perlu disetting ya. Perlu disetting. Nah, settingnya itu ada di customer master ya. Dan juga di customer material information. Nah, jadi untuk misalnya customer tersebut apakah dia bersedia ya atau setuju ya misalnya dengan partial delivery atau tidak. Nah, disetting nanti di customer master ya, misalnya kita setting ya partial delivery-nya gitu kan, pilihannya seperti apa. Kemudian maksimal partial delivery ya berapa total. Seperti itu ya. Kalau dia mintanya complete delivery ya berarti dilakukan pengaturan pengadaan ya. Pengadaan sesuai dengan tanggal tersedianya barang ya. Jadi bisa jadi requirement date-nya itu berubah ya. Nah, tapi kalau misalnya dia customer itu bersedia gitu kan untuk partial delivery ya, maka ya sesuai dengan ketersediaan barang di gudang maka bisa dipenuhi. Ya, seperti itu. Nah, itu ya sekilas tentang availability check ya, dasar-dasar availability check. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan terlebih dahulu.